Bab 24 Orang tua pemula. Waktu tempuh dari kediaman Richard ke rumah sakit sekitar 30 menit. Itu pun jika jalanan beroperasi normal, tidak macet. Sayangnya, hari ini jalanan begitu padat dengan transportasi. Hingga Naya dan Richard sampai di rumah sakit sekitar 45 menit. Pak Budi memarkirkan mobil majikannya di basement. Sementara Naya dan Richard berjalan masuk ke dalam rumah sakit. Mereka berdua berjalan tidak beriringan. Naya berjalan di belakang Richard. Richard yang memiliki tubuh tinggi dan langkah kaki yang lebar sudah berada agak jauh dari Naya. Naya mencoba mengejar Richard sedikit berlari. "Cepet, Nay, jangan lelet," cecar Richard. Naya mendengus sebal. Dia tidak sadar. Apa gimana? Kakiku tidak sepanjang kakinya. Langkahku tidak selebar langkahnya. Peka sedikit kenapa? Gerutu Naya dengan suara kecil. Richard berhenti melangkah. Naya yang tidak sadar Richard berhenti berjalan pun tanpa sengaja menabrak punggung Richard. "Jalan itu sambil lihat tempat naik, jangan sambil menggerutu, ayo." Lagi-lagi Richard mengomel. Namun kali ini Richard menggenggam tangan Naya agar jarak di antara mereka tidak terlalu jauh. Naya melihat genggaman tangan itu. Ada desiran darah yang tiba-tiba mengalir dengan derasnya. Sampailah mereka di ruangan dokter kandungan. Sang dokter tengah duduk sambil menunggu pasien selanjutnya masuk. Richard menarik tangan Naya untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. "Silakan duduk." Dokter mempersilakan Naya dan Richard untuk duduk. "Bisa diceritakan keluhan apa yang terjadi pada Anda, Nyonya?" tanya dokter. "Begini dokter, dari kemarin ASI saya tidak mau keluar. Jadi saya berhenti untuk menyusui langsung dan memberikan ASI yang sudah saya pompa sebelumnya. Saya pikir jika hari berganti, ASI saya akan keluar dengan sendirinya. Ternyata pikiran saya itu salah. ASI-nya tetap tidak keluar sama sekali. Yang ada malah dada saya terasa nyeri dan bengkak ketika saya mencoba untuk menyusui bayi lagi. Kira-kira kenapa ya, Dok?" Naya mengutarakan apa yang ia rasakan selama hari kemarin dan hari ini. Dada terasa nyeri dan bengkak saat menyusui bisa menjadi tanda saluran ASI tersumbat. Itu juga yang menyebabkan ASI tidak mau keluar. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi. Saluran ASI yang tersumbat pada dasarnya dapat terjadi jika ASI diproduksi lebih cepat daripada dikosongkan. Hal ini menyebabkan ASI menumpuk di saluran, sehingga jaringan di sekitar saluran dada menjadi bengkak, meradang dan akhirnya menyumbat alirannya ASI. Itulah penjelasan dari pertanyaan Nyonya. "Lalu bagaimana cara saya supaya ASI tersebut keluar lagi, Dok?" "Masalahnya anak saya alergi dengan susu formula. Tentunya ia begitu ketergantungan dengan ASI tersebut," tanya Richard ingin tahu. "Sebelum saya memberitahu bagaimana cara mengatasinya, saya akan memberitahu penyebab terjadinya penyumbatan saluran ASI. Pada umumnya, saluran ASI yang tersumbat terjadi karena si ibu tidak sering menyusui atau memerah ASI. Selain itu, ada beberapa faktor yang lain yang dapat menyebabkan tersumbatnya saluran ASI, antara lain yaitu perlekatan menyusui kurang tepat, sehingga ASI yang keluar hanya sedikit. Pompa ASI yang digunakan kurang bertenaga, kemudian sehingga pengosongan ASI tidak maksimal. Si ibu mengalami stres sehingga terjadi penurunan produksi hormon oksitosin yang membantu keluarnya ASI dari dada. Lalu ketika sudah tahu penyebab terjadinya penyumbatan tersebut,
jangan sampai terjadi hal yang sama. Untuk mengatasinya yaitu dengan istirahat yang cukup, menyusui dan memompa ASI lebih sering, mengompres dan memijat dada. Hindari kecemasan dan stres. Cukupi kebutuhan nutrisi si ibu selama menyusui. Richard dan Naya mendengarkan penjelasan dokter dengan serius. Lalu, jika masih terasa sakit saat menyusui, bagaimana dokter? Tanya Naya lagi. Walaupun mungkin terasa berat atau menyakitkan, sebaiknya hal tersebut tetap diupayakan. Nah, di sini juga suami dapat membantu istrinya. Caranya bagaimana, dokter? Tanya Richard antusias. Anda dapat membantu istri Anda. Tuan, sifatnya hampir sama dengan memerah ASI secara manual ataupun dengan pompa. Semakin sering ASI dikeluarkan, baik itu disusukan, diperah atau dipompa, akan semakin lancar pula produksinya. Bila ASI tidak dikeluarkan, produksi ASI akan berhenti dengan sendirinya. Si kecil tidak bisa mengeluarkannya, begitupun dengan pompa ASI. Nah, ada saat-saat seperti itu para ayah berhasil membersihkan penyumbatan. Tentu ini akan membantu nyonya sekaligus meringankan kesakitan nyonya dari dada yang membengkak. Selain itu juga Tuan bisa membantu memijit istri Anda. Meskipun hal ini banyak sekali kontroversinya, namun jika dibantu oleh suami akan mempererat hubungan suami dan istri. Bahkan ada yang merasakan kenyamanan setelahnya. Alhasil, karena kenyamanan tersebut bisa membuat produksi ASI semakin banyak. Richard dan Naya memberikan ekspresi yang berbeda. Richard nampak senang. Jelaslah ia akan senang. Ia sudah membayangkan dirinya. Sementara Naya ia tak mau hal tersebut terjadi. Ia dan Richard bukanlah pasangan suami istri. Itulah yang ada di pikiran Naya sekarang. Bagaimana? Apa masih ada yang perlu dijelaskan kembali? Atau Tuan dan Nyonya sudah mengerti dengan penjelasan saya? Sangat mengerti, dokter. Dokter tahu saja apa yang suami inginkan, ucap Richard sambil terkekeh. Naya memejamkan matanya ke arah Richard. Ia tak habis pikir bagaimana bisa Richard berkata seperti itu di hadapan sang dokter. Beberapa pasangan suami istri yang datang hampir kemari pun sering mengatakan hal demikian, Tuan. Semoga nanti produksi ASI istri Anda bisa lancar. Baik, terima kasih atas saran dan penjelasannya, dokter. Sungguh sangat bermanfaat bagi kami yang masih menjadi orang tua pemula ini. Kalau begitu, kami permisi, dokter. Dokter pun mengangguk. Richard menggenggam tangan Naya lagi, lalu keluar dari ruangan tersebut. Naya langsung mengempaskan genggaman tangan tersebut dan langsung menyulurkan kekesalan pada Richard. Tuan, kenapa kau mengaku pada dokter bahwa kita pasangan suami istri dan orang tua pemula? Kita hanya sebatas majikan dan ibu susu. Lalu apa kau mau mengaku bahwa kau menyusui tanpa melahirkan, begitu? Sahut Richard dengan sedikit keras. Aku mengakui hal tersebut supaya kau tidak perlu repot-repot menjelaskan semuanya, Naya. Sudahlah, kenapa hal seperti itu saja kau perdebatkan sih? Lebih baik kita pulang saja. Elnan pasti sudah bangun dan menangis karena haus. Richard menarik tangan Naya kembali supaya tidak ketinggalan olehnya. Naya menghela napas untuk mengontrol emosinya yang tak karuan. Ingin rasanya ia memukul kepala majikannya itu. Namun Naya urungkan karena ia masih ingin hidup tenang. Yang Naya lakukan sekarang hanya pasrah, tangannya ditarik oleh Richard. Sesampainya di kediaman Richard, Biani mencoba menenangkan Elnan yang sesuai dengan dugaan Richard sudah bangun dan menangis. Naya mengambil Elnan dari gendongan Biani dan membawanya ke kamar dengan berlari kecil. Richard mengikuti Naya di belakang. Naya
dengan berjalan pelan. Brak! Pintu tertutup agak sedikit keras. Richard tahu pasti Naya sedikit panik sekarang. Maka dari itu, Richard mengikuti Naya sampai sudah berada di kamar Elnan. Rupanya kamar Elnan tidak dikunci. Richard membuka pintu tersebut dengan perlahan. Suara tangisan Elnan terdengar sangat nyaring sekali di telinga. Sampai-sampai Naya tak menyadari bahwa Richard sudah berada dalam satu ruangannya tersebut. Richard melihat Naya yang terbuka karena sedang berusaha menyusui Elnan. Kau, mata Naya melotot saat melihat Richard di kamar Elnan. Nah, begitulah ceritanya ya. Karena kesusahan Naya kemudian dia pergi ke dokter bersama dengan Richard. Alhasil ternyata dokter tersebut menyarankan sesuatu yang mengejutkan bagi keduanya, yaitu si Richard dan si Naya. Nah, bagaimana kelanjutannya ya, pasti bakalan seru. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Juga share ke teman-teman yang lain agar admin bersemangat untuk melanjutkan cerita-cerita selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penulisan maupun perkataan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya.